Mendadak dilamar pria tampan. Part 13. Dilema. Aku tidak tahu apakah harus bahagia atau bingung saat ini. Di satu sisi, aku senang karena Kak Dilan kembali menghubungiku. Tetapi di sisi lain, aku menyadari statusku sebagai wanita bersuami. Masih pantaskah aku mendambakan laki-laki lain? Beberapa menit yang lalu, Mas Arfan telah mengingatkan tentang siapa diriku. Ya, aku memang miliknya. Namun, hubungan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Ia juga tahu kalau aku masih mencintai orang lain. Satu hal yang pasti, aku selalu mengaku belum siap menyerahkan diri kepada Mas Arfan. Mungkin aku melakukan itu karena masih mencintai orang lain. Atau mungkin juga belum menyadari seperti apa perasaanku terhadapnya. Ia beberapa kali bilang kalau sebenarnya aku juga mencintainya. Akan tetapi, aku selalu menolak pemikirannya. Aku tetap yakin hanya mencintai Kak Dilan, bukan Mas Arfan. Kak Dilan telah mengisi dan menemani hari-hariku selama ini sebelum bertemu Mas Arfan, walaupun kami belum pernah bertatap muka. Aku berusaha memaklumi kenapa Kak Dilan belum memiliki waktu untuk menemuiku. Ia sangat sibuk. Di samping itu, ia juga tinggal di kota yang berbeda denganku. Aku tidak mempermasalahkan jika saat ini kami belum pernah bertemu. Tetapi aku sedih ketika ia tiba-tiba menghilang beberapa waktu lalu. Siapa, Ren? Kenapa nggak diangkat? Devi mengagetkanku. Ini telepon dari dia, Dev. Dia siapa? Cowok yang aku cintai. What? Suamimu? Tapi tadi kamu bilang belum memiliki cinta untuknya. Devi tampak kaget. Bukan, Dev. Tapi ini cowok yang selalu aku ceritakan ke kamu. Dia pacarku. Aku pun mengatakan yang sebenarnya kepada Devi. Pacar? Jadi, kamu belum mutusin hubungan dengannya sebelum kamu nikah dengan Mas Arfan? Devi memegang bahuku. Wajahnya tampak serius. Belum, Dev. Waktu aku mau ngomong jujur, tiba-tiba dia menghilang. Semua akun sosmednya ditutup dan nomor HP-nya juga gak bisa dihubungi. Jadi, dia belum tahu kalau kamu udah nikah? Iya, belum tahu. Aku bingung banget nih. Angkat aja. Tapi kalau menurut aku sih, nanti aja ngomongin status kamu yang sekarang. Takutnya dia gak terima. Akhirnya nekat jumpain kamu. Kamu pasti gak mau kan? Kalau sampai orang tua dan mertua kamu tahu tentang dia. Devi memberikan saran panjang lebar. Aku pun memilih mengikutinya. Tanpa menunggu lama lagi, aku yakin akan mengangkat panggilan masuk dari Kak Dilan. Aku ingin tahu apa alasannya menghilang tiba-tiba tanpa kabar. Apa yang ia lakukan telah membuatku saat ini berstatus sebagai istri Mas Arfan. Seandainya ia menemuiku sebelum bertemu dengan Mas Arfan, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Halo, Kak. Aku sedikit gugup menjawab teleponnya. Aku kangen. Apa? Masih pantaskah aku dirindukan laki-laki lain? Kamu kemana aja, Kak? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku langsung bertanya. Kamu gak kangen aku? Kok langsung nanya? Aku tidak tahu harus berkata apa. Udah dulu ya, Kak. Aku lagi di kampus. Terus terang, aku merasa bersalah saat berbicara dengan Kak Dilan. Bayangan Mas Arfan seolah-olah menari-nari di kepalaku. Tanpa pikir panjang, aku pun mengakhiri pembicaraan dengan menutup telepon. Aku mengembuskan napas berat. Sungguh, aku dihadapkan pada situasi yang sangat langka. Aku tidak pernah menyangka akan memiliki hubungan dengan laki-laki lain dengan status sudah menikah. Apa ini termasuk perselingkuhan? Namun, aku mencintai Kak Dilan sebelum menikah dengan Mas Arfan. Kamu jangan panik ya. Devi mengusap-usap punggungku. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang.
Harapanku hanya satu, semoga Kak Dilan tidak menghubungiku saat sedang bersama dengan Mas Arfan dan keluarganya. Jika hal itu sampai terjadi, entah apa yang akan aku lakukan. Malam ini, setelah makan malam bersama, aku memilih langsung masuk kamar. Aku takut jika sewaktu-waktu Kak Dilan tiba-tiba menelpon atau sekadar mengirim pesan. Sungguh, aku belum siap menceritakan yang sebenarnya kepada keluarga Mas Arfan. Walaupun aku tahu mama mertua sering membaca novel Kak Dilan. Aku takut mereka curiga jika mengetahui diriku berbicara dengan laki-laki lain di telepon. Aku tidak mampu membayangkan bagaimana penilaian mereka jika hal itu terjadi. Lebih baik aku memilih menghindar dengan bersantai di kamar sambil membuka buku. Di samping itu, aku juga harus fokus mencari bahan dalam menyusun skripsi. Bu Riani sebagai dosen pembimbing telah menyetujui judul yang aku ajukan. Jadi, aku harus mulai mengumpulkan beberapa referensi sebagai acuan untuk menentukan pendahuluan. Ren, Mama boleh masuk? Aku dikagetkan suara mama mertua dari balik pintu kamar. Iya, Mah. Masuk aja. Aku segera mematikan ponsel karena ingin menghindar dari hal-hal yang tidak kuharapkan. Wanita parubaya yang masih tetap cantik itu memasuki kamarku dan Mas Arfan. Ia mama mertua idaman. Terus terang, aku sangat bangga dan bersyukur memiliki mama mertua seperti beliau. Jika mengingat kebaikannya, aku merasa bersalah karena belum mampu menjadi menantu yang sesungguhnya. Dalam arti bahwa aku belum berpikir untuk memberikan cucu untuknya. Kamu lagi sibuk, sayang? Tanya mama mertua, lalu duduk di samping kananku. Sejak tadi, aku telah menghempaskan bobot bokongku di tepi ranjang. Enggak, Mah. Mama boleh tanya sesuatu? Tanya beliau. Mau nanya apa, Mah? Sejauh mana hubungan kamu dengan Fandi? Kenapa mama mertua tiba-tiba melontarkan pertanyaan seperti itu? Maksudnya gimana, Mah? Jantungku berdegup lebih kencang setelah mendengar kata-kata yang beliau ucapkan. Mama tahu kalau kamu dijodohkan dengan Fandi. Ya, walaupun kenyataannya Fandi sangat mencintaimu. Mama hanya ingin tahu, apa kamu bahagia? Aku tidak mungkin mengatakan tidak bahagia. Sedangkan aku merasa nyaman berada di dekat Mas Arfan. Mama tidak perlu menanyakan hal itu, karena Rena bahagia menjadi istri Mas Arfan. Aku pun menggenggam tangannya. Kamu serius, sayang? Iya, Mah. Aku tersenyum kepadanya. Syukurlah kalau begitu. Sekarang Mama merasa lega. Terima kasih ya, sayang. Mama keluar dulu. Kamu lanjutkan kegiatanmu. Terima kasih untuk waktunya. Mama mertua mengusap pipiku, lalu beranjak dari kamar. Aku jadi penasaran. Kenapa mama mertua bertanya seperti itu? Apa yang telah Mas Arfan katakan kepada wanita itu? Apa mungkin ia menceritakan yang sebenarnya kepada mama mertua tentang hubungan kami yang belum sepenuhnya disebut sebagai suami istri? Bagaimana mungkin ia memberitahukan hal itu kepada mamanya? Sayang, kamu belum tidur? Akhirnya, Mas Arfan memasuki kamar. Kamu cerita apa ke Mama, Mas? Aku langsung melontarkan pertanyaan itu kepadanya. Cerita apa, sayang? Ia justru balik bertanya sambil mengunci pintu, kemudian berjalan ke arahku. Aku nanya kamu, Mas. Kenapa kamu nanya balik? Aku sedikit kesal terhadapnya. Mas Arfan pun duduk di samping kiriku. Aku gak pernah cerita tentang kita ke Mama. Itu sama aja membuat Papa dan Mama sedih, juga kecewa. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. Maksud kamu apa, Mas? Tanyaku penasaran. Mereka selalu berharap agar segera diberikan cucu. Hatiku tidak karuan mendengar jawaban Mas Arfan. Aku gak berdaya mendengar keinginan mereka. Jadi, kamu nyalain aku, Mas?
Aku sama sekali gak pernah nyalahin kamu, sayang. Aku sadar siapa diriku di mata kamu. Aku hanya suami yang belum mendapatkan balasan cinta dari istrinya karena istrinya mengaku mencintai pria lain. Dan mereka masih berhubungan hingga sekarang, bahkan menerima perhatian dari pria itu. Kenapa Mas Arfan mengetahui apa yang baru aku lakukan? Iya benar, karena kenyataannya tadi, Kak Dilan telah menghubungiku. Pemuda itu mengingatkan agar aku tidak telat makan, tidak tidur terlalu larut malam, dan tetap bahagia. Bagaimana mungkin Mas Arfan tahu tentang semua itu? Apakah Arfan menyembunyikan sesuatu dari Rena?